Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman semua di webinar HMGI seri 1.0 Introduction to Geohazard Mitigation bersama saya Nina Karlina dan pemateri hari ini Dr. Diki Muslim MSc. Untuk ketertiban acara, silakan jika ada yang ingin mengaktifkan kamera dan tetap mematikan mikrofon kecuali jika saya persilahkan. Mari kita mulai acara hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Presiden HMGI 2020-2021, Muhammad Dery Mahendra, kepadanya dipersilahkan. Halo, mohon maaf ya semuanya. Tadi jaringan kendala sedikit. Saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, sebagai Presiden HMGI 2020-2021, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di virtual meeting hari ini, membahas webinar tentang pengenalan mitigasi bencana. Yang terhormat, Bapak Dr. Diki Muslim MSc, yang saya hormati teman-teman panitia, baik di webinar maupun di Dies Natalis ini, dan yang saya banggakan juga seluruh peserta atau audiens pada pagi hari ini. Mungkin saya sedikit cerita bagaimana kenapa ini harus ada di prokernya HMGI 2020-2021. Webinar ini salah satu ajang silaturahmi atau memperkuat antar anggota di HMGI, sebagai ajang juga tukar wawasan atau ilmu pengetahuan
baik secara lintas universitas atau secara lintas profesional, antara akademik maupun profesional. Dan tidak lupa juga, ini sebagai bentuk kegiatan positif kita di tengah pandemik seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jadi, untuk teman-teman yang ikut webinar series yang pertama ini, saya pesan semoga ilmunya bermanfaat, dan semoga juga untuk pemateri bisa memberikan wawasan dan semangat baru untuk teman-teman, terutama kami yang Geofisika Muda ini. Mungkin ini aja sambutan dari saya. Terima kasih, salam berintegrasi bersinergi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Muhammad Hadi Mahendra selaku Presiden HMGI 2020-2021. Teman-teman, webinar series ini merupakan rangkaian dari Road to Natalis HMGI dengan tema Unlock New Element Sinabur, Synergy of Sustainable Future. Tema ini diangkat karena kita sebagai mahasiswa Geofisika Indonesia yang akan menjadi penerus masa depan bangsa harus mampu bersinergi dan beradaptasi terhadap perkembangan dan keadaan. Harapannya, melalui perayaan Disnatalis kali ini, kita semua dapat membuka sebuah energi baru untuk menjadi modal menjawab tantangan di fase new normal dan terus berpegangan tangan untuk bisa meningkatkan skill menuju Indonesia. Kegiatan Disnatalis kali ini kemungkinan besar akan diadakan secara online, mengingat kondisi saat ini yang tidak memungkinkan. Untuk perkembangannya, silakan pantau terus media sosial HMGI. Baik, acara selanjutnya, yaitu acara yang paling ditunggu, yaitu webinar Introduction to Geohazard Mitigation. Izinkan saya, Nina Karlina, selaku moderator, membacakan CV dari Dr. Diki Muslim, MSc, selaku dosen di Universitas Pajajaran. Beliau lahir pada 15 Desember 1967, beralamat di Jalan Purba Endah 4 nomor 27 Cimahi 40511 Jawa Barat Indonesia. Kontak 085729541140. Jabatan sebagai Ketua Geologi Associate Professor. Education, Doctor of Science, Graduate School of Bioscience, Department of Geoscience, Osaka City University, Japan 2003, Master of Science, Graduate School of Geoscience, Department of Geoscience, Osaka City University, Japan 1999. Graduate from Department of Geology, Faculty of Mathematics and Natural Science, University of Pajajaran, Indonesia 1992. Beliau juga merupakan professional membership di Indonesian Association of Geologists, Society of Remote Sensing Indonesia, Society of Disaster Reduction of Indonesia, Association of Soil Engineering of Indonesia, American Association of Petroleum Geologists, Geological Society of America, Geological Society of Japan. Beliau juga merupakan award course and scholarship, active conference organizer and paper presenter, professional activities and project, also educational activity, and published 49 full paper and journal, also 20 conference poster, extend abstract. Sangat luar biasa CV pemateri kita kali ini, dan sudah bersama kita juga. Selamat pagi Pak Diki Muslim. Selamat pagi Mbak Nina. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, untuk selanjutnya saya persilahkan untuk memberikan materi. Oh, langsung saja ya? Iya boleh Pak, Iya, langsung Pak. saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya diundang untuk diskusi pada hari ini, dan terima kasih sudah pada hadir. Karena ini hari Minggu, jadi pasti pada nyantai gitu ya. Ini saya juga tidak pakai masker, tidak pakai jas. Mudah-mudahan diskusi kita berjalan lancar. Ya, terima kasih Mbak Evi. Mudah-mudahan diskusi kita berjalan lancar, dan saya diminta di dalam tornya untuk menyampaikan beberapa hal tentang geohazard mitigation. Ya. Kemarin Mbak Ilona Jocelyn yang kontak ke saya, dan
Saya sangat senang bahwa kita bisa bersilaturahmi. Kebetulan saya punya kegiatan mengasuh para mahasiswa. Jadi mudah-mudahan ini yang mahasiswa rata-rata S1 ya ini ya. Ada yang pasca sarjana? Tidak ada ya. Oke. Para mahasiswa yang saya cintai, ini topik tentang geohazard mitigation ini sedang in saat ini, terutama karena kita kena pandemi. Nah, ini adalah lini begitu ya. Kehidupan kita terganggu, ke kampus juga nggak boleh. Ini pasti para mahasiswa ada di rumah ini. Kecuali sebagian yang mungkin mau lulus ya, yang sudah mau pensiun. Iya, Pak. Ya, dari mahasiswa itu harus sudah ke kampus. Baik. Saya mohon izin ini yang partisipan screen sharing-nya. Karena nggak bisa, belum bisa ini saya. Bapaknya mungkin dibikin host Screen karena boleh, silakan. Sudah bisa belum, Pak? Sudah bisa. Baik, terima kasih. Kita mulai ya, kita diskusi begitu. Sudah terlihat belum kira-kira poster? Sudah, Pak. Judul? Sudah ya, oke. Saya ingin memulai dengan sebuah barangkali ungkapan begitu ya, bahwa di kita di Indonesia ini katanya adalah ring of fire. Kemudian ada yang menyebut supermarket bencana. Mbah Rono dari PVMBG, terakhir beliau Kepala Badan Geologi menyebutkan bahwa Indonesia adalah supermarket bencana. Jadi semua bencana ada, dari langit, di atas muka bumi sampai bawah muka bumi. Saya kira para mahasiswa geofisika akan sangat concern dengan yang bawah muka bumi. Jadi ini ada beberapa contoh, ya beberapa diskusi barangkali, termasuk juga bencana yang tidak ada kaitannya sebetulnya dengan geo, tapi berpengaruh terhadap geo. Itu nanti yang akan saya sampaikan dalam waktu kurang lebih lah 1 jam setengahan atau 1 jam. Nanti kita buka diskusi begitu ya. Karena di sini Mbak Nina jadi moderator ya, barangkali sekaligus. Iya, Pak. Moderator sekaligus MC. Biar tektokannya cuma kalau gitu, nanti Pak. dicatat pertanyaan-pertanyaan atau diskusinya biar saya ada catatan. Siap, Baik, Pak. terima kasih. Ini sudah dibuat saya juga sudah sebarkan link ini ke teman-teman di pengurus Ikatan Ahli Geologi Indonesia, yang di dalamnya juga banyak yang double. Para mahasiswa saya juga saya beritahu. Jadi nanti mungkin ada yang tiba-tiba nyelonong ingin masuk, begitulah ya, tolong di-on-kan. Pada hari ini saya ingin sampaikan, pertama tentang geohazard mitigation itu apa. Lalu yang kedua tentang disaster science. Jadi ilmu tentang disaster. Lalu ketiga case studies, contoh-contoh kasus. Kita akan kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah what should we do? Jadi harus ngapain kita ini? Ya, terutama para mahasiswa yang saya yakin saat ini kesulitan di dalam setelah lulus mau apa. Ya, di seluruh Indonesia saya tidak tahu ada berapa prodi geofisika seluruh Indonesia. Ada yang tahukah? Tidak ada ya. Oke, di pertambangan, kebetulan istri saya juga mengajar di pertambangan, itu ada 55 prodi. Kemudian geologi ada 35 prodi. Saya kira geofisika lebih banyak lagi. Karena biasanya dengan MIPA ya, di Fakultas MIPA atau di Fakultas Kebumian, begitulah. Itu mungkin bisa lebih 2 kali dari geologi. Ada 35 kali 2, 70 saja. Jadi belum geodesi,
belum geografi, ini semua ngurus kebumian. Nah, yang geofisika ini saya kira kalau kita ambil 70 saja, prodi se-Indonesia, maka kalau rata-rata 100, akan ada 7.000 alumni geofisika kalau tepat waktu per tahun. Ya, bayangkan. Jadi itu akan sangat padat sekali nanti itu ya. Ada bimbingan saya yang S3, S1-nya geofisika, S2-nya perminyakan, S3-nya geologi. Beliau bekerja di Chevron tadinya, di perminyakan, kemudian harus switch ke panas bumi. Karena teman-teman di perminyakannya di PHK. Para geofisika di Chevron itu di PHK akhirnya. Nah ini juga menjadi catatan bagi saya. Jadi what should we do? Kita harus ngapain barangkali gitu kata-kata orang Bandung ya. Kemudian berikutnya adalah what opportunities, kesempatan-kesempatan apa sebetulnya yang bisa kita jalin, dan terakhir adalah beberapa pengalaman. Mungkin saja bisa memotivasi adik-adik para mahasiswa untuk belajar lebih keras dan menyiapkan diri. Berikutnya adalah ini ada tulisan tentang TOR, Term of Reference, yang saya dapat dari panitia. Ada 3 poin di sini. Nah, nanti mudah-mudahan bisa mengingatkan barangkali kalau ada yang ingin ditanyakan poin-poin di sini yang tidak tercover. Ya, nanti saya akan buka. Pertama tentang apa itu geohazard, geohazard mitigation. Kalau dalam bahasa Indonesia jadinya mitigasi geohazard. Ini saya apa adanya dari TOR. Kemudian fenomena geohazard terbaru di Indonesia. Lalu mengetahui bagaimana peran geosains terhadap geohazard, mitigasi geohazard. Ini kira-kira yang saya rangkum, kemudian diramu menjadi sebuah ngobrol pada hari ini ya. Pada hari Minggu ini. Ini mudah-mudahan yang sedang menyimak itu menyiapkan diri dengan pisang goreng atau sarapan begitu ya. Karena ini hari Minggu kan. Jadi mudah-mudahan bisa menikmati begitu. Saya tidak tahu apakah ada yang dari Indonesia Timur. Timur dari Papua atau dari Maluku begitu. Karena ini sudah pasti jam makan siang. Jadi bisa sambil bawa makanan boleh, silakan ya. Mendengarkan obrolan pada hari ini. Oke, ini CV yang tadi sudah dibacakan. Barangkali nanti berminat, itu ada catatan di sini di bawah ID di internet yang bisa di-browse oleh para mahasiswa untuk bisa melihat karya-karya apa yang bisa barangkali bermanfaat untuk menjadi inspirasi sajalah, kira-kira begitu. Bahan bacaan ya. Oke, nah kembali kepada temanya. Pertama adalah apa sih yang disebut geohazard begitu. Jadi geohazard itu berdasarkan Wikipedia, berdasarkan textbook, itu adalah inilah kondisi bahwa kerusakan geohazard. Nah, kemudian geohazard Cicurug, saya kira UI, IPB dekat ya ke situ ya. Di Cicurug itu ada banjir bandang. Kemudian ada juga, nah itu hal-hal yang kaitannya dengan geohazard. Nah, geohazard ini menjadi catatan karena menjadi judul kita dalam kerangka introduction saja dulu. Berikutnya adalah mitigasi. Mitigasi ini kata asing, bahasa Inggris yang kemudian diserap jadi bahasa Indonesia, yang intinya adalah pengurangan resiko. Dan mitigasi ini bukan cuma istilah di kebumian. Di ekonomi, mitigasi itu lebih dulu dikenal sebetulnya. Dengan ilmu asuransi, akuaria. Itu sudah dikenal lebih dulu. Saya juga agak kaget. Saya pikir cuma ilmu kebumian gitu ya, yang paling banyak ngomong mitigasi. Ternyata tidak. Ilmu lain lebih dulu di ekonomi itu sudah ada mitigasi. Jadi ini menjadi catatan bagi kita bahwa dari sisi terminologi, mitigasi itu milik bersama sebetulnya.
Nah, cuman kalau mitigasi di keuangan, itu biasanya tidak dihebohkan. Karena makin heboh mitigasi di sana, maka makin panik orang. Ya, tapi di mitigasi di kebumian, karena kejadiannya itu tidak bisa diprediksi, nah itu harus dirame-ramaikan. Ya. Kebetulan bulan ini, silakan dicatat, bulan Oktober ini adalah bulan mitigasi Indonesia. Namanya adalah PRB. Bulan Pengurangan Resiko Bencana yang dikoordinir oleh BNPB. Jadi ini para mahasiswa kalau misalnya berminat atau ingin muncul begitu, ini saat yang tepat bulan Oktober ini ya untuk geohazard mitigasi. Kemudian ada kurang lebih 500-an BPBD se-Indonesia itu sepakat bahwa bulan ini adalah bulan pengurangan resiko bencana. Ya, itu bisa jadi kegiatan nantinya buat para mahasiswa. Nah, yang ketiga, mitigasi ini kaitannya dengan emergency management. Nah, pada saat saya bawa pertama kali informasi ini ke ilmu kebumian, entah itu di geologi, geodesi, kemudian di SAP, dipikirnya manajemen itu mana ada ekonomi. Padahal tidak. Ilmu ini sebetulnya ilmu bersama, dan geofisika itu punya peran yang sangat besar untuk mengetahui bagaimana memanage mengungkap apa sih sebetulnya geofisika Indonesia itu. Bayangkan kalau luas Indonesia itu 5 juta kilometer persegi, kalau 1 kilometer perseginya diisi 1 geofisisis, maka dibutuhkan 5 juta geofisisis sebetulnya. Dari berbagai tingkatan. Jadi lahan pekerjaan itu sebetulnya banyak yang bisa dilakukan. Tapi kalau terbatas kepada jadi pegawai, jadi apa itu misalnya bekerja di service company misalnya gitu, itu jadi terbatas. Sekarang banyak di PHK justru karena itu. Ya, ini jadi catatan. Oke. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah coba lihat di sebelah kanan atas. Ya, itu disebut sebagai disaster cycle. Disaster cycle ini walaupun isinya kata-kata, kalau kita terjemahkan ke dalam pengertian lahan, artinya adalah kalau suatu daerah, suatu wilayah pernah terjadi geohazard yang jadi bencana, maka tunggulah, akan terjadi lagi di situ. Ini masalah waktu. Jadi misalnya ada daerah yang terkena gempa, silakan tunggu, suatu saat akan ada gempa sebesar itu lagi di situ. Itu disaster cycle itu begitu. Jadi kalau ini proses kita menanggulangi bencana dari mulai preparedness, persiapan, respons pada saat terjadi bencana, kemudian rehab, rekonstruksi, lalu ada mitigasi, pengurangan risiko pada preparedness. Kejadian bencananya akan terjadi. Ya, itu sudah hukum alam nampaknya di kita ya. Saya tidak tahu di planet lain. Tapi di bumi tidak ada satu tempat pun yang tidak berpotensi geohazard, bencana. Jadi ini disaster cycle. Kedua, disaster cycle itu adalah multi dan interdisciplinary science. Jadi semua bidang ilmu itu masuk di sini. Sehingga tidak ada yang merasa, wah saya nih yang paling hebat, begitu, tidak ada di sini. Kemarin contohnya teman-teman dari ITB publish di Nature. Dan saya mengangkat 4 jempol untuk beliau-beliau ini. Tapi akibatnya apa di masyarakat? Heboh itu bahwa akan terjadi tsunami di selatan Pulau Jawa, sehingga para turis tidak mau datang, hotel-hotel kesulitan, kemudian bisnis juga berantakan gara-gara setelah muncul informasi itu. Nah, kalau pendekatannya mungkin tepat, maka justru bisa menjadi momen mengingatkan. Tapi karena ini diviralkan, akibatnya jadi menakut-nakuti. Ya, itu jadi pada takut orang akhirnya. Padahal niatnya baik.
Ya, niatnya baik, tapi ketika satu disciplinary science, dalam hal ini seismologi, menyampaikan publikasi, padahal publikasi, dan tidak salah di situ. Tapi masyarakat kita nampaknya belum siap, akibatnya jadi heboh itu. Ya. Stakeholders, nanti akan dijelaskan. Kemudian di dalam ilmu disaster cycle, disaster science ini termasuk geohazard di dalamnya, itu ada panduan dunia. Ya, ada Hyogo Framework for Action, HFA, kemudian ada Sendai Framework for Action. Jadi ini sudah kurang lebih lah, nanti sampai sekarang itu sudah 15 tahun. Tapi Hyogo-nya sendiri itu adalah sebuah provinsi di Jepang ketika tahun 95 terjadi gempa Kobe. Ya, ini geophysical hazard, geophysical disaster di Kobe itu menyebabkan 6.000 orang meninggal. Padahal di sana itu persiapan sudah luar biasa. Kemudian tahun 95 itu saya sedang di Jepang. 95 kemudian dijadikan momentum, ya, menjadi Hyogo Framework for Action. Nah, di dalam disiplin disaster ini, ilmu tentang kebencanaan ini, dikenal juga CBDRM, Community Based Disaster Risk Management, atau Disaster Risk Mitigation. Tergantung kita mau memandangnya dari sudut mana. Kenapa CBDRM? Dari pengalaman sejumlah saintis, para saintis itu hanya bisa memprediksi, itu pun salah-salah. Jadi yang akan jadi korban kan sebetulnya masyarakat, termasuk para saintisnya sendiri sebagai anggota masyarakat. Sehingga CBDRM inilah menjadi salah satu ujung tombak yang bisa menyelamatkan masyarakat, mengurangi resikonya. Tentu dengan berbagai disiplin ilmu yang bergabung di dalam. Ya, itu di CBDRM. Kemudian ada pentaholic stakeholders. Ada juga yang disebut decahelix stakeholders. Ya, ada juga yang dodecahelix stakeholders. Oh, macam-macam istilahnya. Tapi ketika dikelompokkan, sebenarnya ada 5 ini yang menjadi poin. Yaitu ABG, anak baru gede, dan cantik manis. Kalau bahasa Indonesianya ABGCM ini supaya mudah diingat. Anak baru gede, cantik manis. Academics, business, government, community, dan media. Nah, ini yang saya kira oleh para mahasiswa penting untuk didalami, diketahui. Tujuannya sama. Saya kira tujuan mahasiswa sama, semuanya ingin lulus. Ya, kecuali ada juga yang ingin tidak lulus-lulus, ada itu. Ya, tapi biasanya sih semua mahasiswa ingin lulus. Nah, terus setelah lulus mau apa? Itu pertanyaannya. Kalau kaitannya dengan disaster ini, maka peran dari pentahelix ini sangat berperan. Ya. Tidak heran di kita di Indonesia, para pegawai bank itu berasal dari Fakultas Teknik. Ya, tidak aneh. Dari pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian di Unpad misalnya, itu bekerjanya di bank. IPB, ya, Institut Perbankan Bogor. Jadi sudah bukan pertanian, karena banyaknya yang kerja di bank, di perekonomian. Nah, ini menjadi catatan juga bagi saya bahwa para mahasiswa geofisika sebetulnya bisa kerja di mana-mana. Ya, tidak terbatas kepada ngulak-ngulik geolistrik misalnya, ya, seismik begitu, ngebentang kabel gitu. Tidak selalu jadi begitu. Banyak yang bisa dikerjakan gitu maksud saya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan lewat chat. Jadi saya masih diberitahu sama Mbak Nina. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan struktur di dalam manajemen kebencanaan di kita? Secara resminya, struktur ini sebetulnya adalah kepemerintahan maupun kaitannya dengan hubungan internasional. Ada yang disebut UNISDR atau UNDRR, United Nations Disaster Risk Reduction. Jadi sebetulnya bisa digantikan sebagai UN Disaster Mitigation, UNDRR. Yang berikutnya di nasional ada
BNPB. BNPB itu singkatan bahasa Inggrisnya ini, National Disaster Management Agency, NDMA. Kemudian ada Local Disaster Management Agency, BPBD, yang menurut saya cukup aneh di kota Bandung begitu. Seorang wali kota dulu yang sangat concern dengan bencana, tapi di kota Bandung tidak ada BPBD. Jadi ini paradoks ini, kontradiktif ini. Di Bandung tidak ada BPBD, yang ada BPBD Provinsi Jawa Barat. Di kota Bandungnya sendiri tidak ada. Nah, di tempat lain ada sejumlah kota, terakhir waktu saya diskusi itu, kota Bekasi itu masih dalam proses pendirian BPBD-nya. Termasuk Kabupaten Bekasi. Pada saat pendirian itu, bupatinya kena bencana, yaitu dari Meikarta waktu itu. Ya, sekarang beliau mesantren di KPK jadinya. Itu karena mungkin tidak ada BPBD di daerahnya. Saya kira mungkin jawabnya begitu ya. Berikutnya adalah PVMBG. Pusat Vulkanologi, Mitigasi Bencana Geologi. Hebatnya, PVMBG ini pernah dipimpin oleh seorang geofisicist. Ya, Mbah Rono, Pak Surono, Dr. Surono itu adalah geofisicist beliau ini. Jadi beliau sangat dekat dengan Presiden waktu itu pada saat penanganan bencana gunung api di Kementerian ESDM di Bandung. Kemudian tentu saja ada BMKG, BPPT, ada LIPI, ada PUPR. Nah, BPPT LIPI nanti lebur jadi Ristek BRIN namanya. Kemudian ada BIG. Nah, ada sejumlah lembaga yang berkaitan dengan penyediaan data tentang kebencanaan, sehingga mereka suka dianggap Basarnas sekarang BPPT, Badan Pencarian, Pertolongan dan Pengamanan Terpadu kalau tidak salah. Lalu berikutnya adalah ada NGO, ada NPO, ada academic group yang tadi disebutkan. Saya sebagai anggota dari academic group, ada research center, ada student center, itu macam-macam. Dan itu boleh berkelompok-kelompok, tergantung minatnya. Ya. Nah, sekaligus juga saya ingin menyampaikan bahwa dulu, zaman saya masih kuliah seperti adik-adik ini, NGO itu nggak dikenal. Ya, NGO itu tidak kenal. Yang dikenalnya LSM. Ya. Padahal yang disebut LSM itu di Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, bagus sebetulnya. Tapi banyak dipakai untuk hal-hal yang tidak positif di Indonesia ini. Ada kelompok jeger bikin LSM. Ada preman pasar pensiun bikin LSM. Ya, mungkin pernah nonton film preman pensiun. Nah, ini di Bandung banyak yang begitu ya. Itu NGO disebutnya. Tapi di bidang kebencanaan, NGO itu sebetulnya punya nilai sangat tinggi. Bahkan waktu saya postdoc dulu di Bangladesh, kami berbasiskan NGO dan gaji seorang master yang punya spesialis tentang kebencanaan itu kurang lebih di angka 2.000 US dollar per bulan. Kira-kira berapa 2.000 US dollar itu? Berapa tuh, Pak? Kira-kira berapa? 1 US dollar berapa? Ada yang tahu kah? 4.500. Ya, oke lah, ambil 15.000 aja ya. 15.000 kali 2.000 kan berarti 30 juta. Itu lulus master, kami merekrut beberapa orang yang spesialisasinya tentang kebencanaan untuk bekerja di Bangladesh. Dan jadi ekspat akhirnya. Anak-anak muda, saya senang tuh bekerja waktu di postdoc tadi itu ya. Nah, kemudian ada studi group of students. Ini seperti HMGI, ada Pramuka, ada PMI, ada Orari, nah, itu macam-macam. Yang punya kaitan dengan disaster management. Jadi HMGI sebetulnya punya dan bisa berperan. Nah, saya lanjutkan. Oke, nah saya akan sedikit menyampaikan dulu mengenai masalah bahasa. Ya,
bahaya atau hazard adalah fenomena atau kejadian yang berpotensi mengganggu keseimbangan. Tadi sudah disebutkan, sebetulnya bukan hanya geohazard itu dari geologi, tidak. Bisa saja meteorological hazard, ya, hujan besar, angin puting beliung, kemudian barangkali nanti ada juga meteor. Itu disaster artinya. Jadi ini sudah bahaya yang mengganggu keseimbangan sudah terjadi. Kalau hazard itu masih potensi, tapi kalau disaster itu sudah terjadi, sudah bisa mengganggu. Contoh, kalau terjadi, katakanlah gempa bumi di Atlantik, di tengah laut, atau di Pasifik di tengah laut, menimpa sebuah pulau yang nggak ada penduduk. Apakah itu hazard atau disaster? Selama tidak ada kerugian, tidak ada gangguan keseimbangan atau disrupsi, maka itu hazard. Bukan disaster. Walaupun skalanya besar. Tapi, misalnya terjadi gerusan atau erosi sungai yang menyebabkan jembatan gantung, runtuh. Sering banyak terjadi di Banten, jembatan gantung runtuh, sehingga anak-anak SD itu berenang pagi-pagi untuk sekolah. Itu sudah bencana, walaupun cuma erosi. Jadi itu bedanya, bahaya dengan bencana. Mitigasi itu pengurangan risiko, dan kaitannya dengan kita geofisika, itu biasanya kaitan dengan patahan. Ya, struktur geologi yang disebut sebagai patahan. Apa sih artinya patahan? Patahan sebetulnya kata kuncinya ini nih, ketidakmenerusan. Jadi ada bidang, ada ketidakmenerusan. Lalu kita keroyok bidang itu dari sisi geodesi, dari geofisika, dari geologi, dari paleontologi, dari geomorfologi, itu bisa dikeroyok ini masalah patahan ini. Karena kaitannya dengan bencana tadi. Ini pernah ditanyakan, kemudian saya kebetulan saya dari Bandung, jadi senang puyem begitu ya. Jadi ada dua pertanyaan di sini, Chisitsuka Tenani, kalau menurut bahasa orang Jepang. Kalau bahasa orang Bandung, geologi tenaon begitu. Apa sih arti geologi itu? Jadi kalau adik-adik nanti membaca laporan geologi, ini ada 4 poin di sini yang harus diperhatikan. Ada materialnya, ada prosesnya, ada produknya, ada waktunya. Jadi laporan geologi, kalau tidak mencakup 4 ini, menurut AGU, itu akan tidak lengkap. Ada material, ada proses, ada produk, ada waktu. Tahun 50-an terkenal karena ada astrogeologi ketika Presiden Kennedy mencanangkan Amerika kita pergi ke bulan. Itu perkembangannya dari sini. Ada astrogeologi, lunar itu bulan, Martian itu Mars. Tapi berkembangnya dari abad 15. Ya. Ketika seorang dokter cangkang bivalve, cangkang kerang, ada di atas gunung Alpine. Bingung dia, kenapa ini kerang nggak punya kaki, tapi kok ada di atas gunung? Di atas Himalaya, di gunung. Bagaimana mungkin kerang bisa naik ke atas gunung, nggak punya kaki dia? Jadi itu catatannya. Kemudian ada teori tektonik lempeng tahun 60-an akhir, yang sebetulnya ini adalah buah pemikiran dari para geofisika. Teori ini. Dan teori tektonik lempeng ini pernah menjadi primadona di Indonesia. Adik-adik sekarang bisa menikmati kehidupan seperti ini karena Indonesia pernah jadi ajang, pernah jadi arena pembuktian teori tektonik lempeng. Sehingga kita di Indonesia menjadi kaya akan migas. Dulu tuh begitu. Ya, tahun 70-an Indonesia Pertamina berdiri,
itu kaya karena teori ini sebetulnya. Nah, kalau kita lihat buminya sendiri, teori tektonik lempeng, bumi itu nggak ada apa-apanya sebetulnya. Coba lihat di sini. Ya, geologi, geofisika, geodesis, semua yang ada geo, pelajari bumi, warna biru. Kelihatan warna biru ini? Ada terlihat? Nah, kita bandingkan dengan ya, eksoplanet dan endoplanet. Ini planet-planet yang kecil-kecil, yang adik-adiknya bumi. Termasuk ini Pluto udah ditendang, udah bukan lagi planet katanya ya. Kasihan si Mickey dan Minnie Mouse tuh. Plutonya udah nggak ada. Nah, kita besar di sini. Coba kita ambil ke kanan sekarang. Di antara kakak-kakaknya di dalam solar system kita, bumi itu cuma sebesar kelereng dibandingkan bola basket. Kelerengnya juga kelereng kecil. Ya, mungkin kalau di Bogor ada Cilok begitu ya. Nah, ini Cilok. Di Depok ada Cilok, masih ada Cilok begitu. Dibandingkan dengan bola basket. Nah, dibandingkan dengan induknya matahari, bumi itu cuman segede apa mungkin ya. Ini anak semut yang puasa berhari-hari kurus kering gitu. Dibandingkan nampan. Jadi kalau ini bolanya sebesar bola basket, maka bumi ini ada di sini. Kecil sekali bumi kita ini. Nah, kalau dibandingkan dengan galaksi, intergalaksi, matahari saja sebesar kacang atom. Nah, kalau kata orang Majalengka, segede sukro, begitulah, suuk di jero. Ini ada bintang yang besar, lebih besar lagi. Jadi bisa terbayang warna biru kita ini, bumi kita ini, apa sih sebetulnya? Yang kita pelajari dengan rumus-rumus geolistrik, seismik, begitu. Sebetulnya kecil bumi kita itu. Tapi kecil itu ketika dilihat dari luar. Kita di dalamnya. Setsugaku tenani. Itu pertanyaannya. Ari geologi tenaon. Opo iku geologi? Nah, gitu pertanyaannya ya. Kalau dilihat dari permukaan, kita bisa melihat di sini, Indonesia kita itu dibagi dua. Ada bagian barat. Ini karsernya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, karsernya bergerak-gerak ya. Kalimantan berbatasan dengan Sulawesi, dan Sulawesi ke sini. Mudah-mudahan terlihat warna merahnya. Ini kelihatan nggak warna merah ini? Terlihat, Pak. Lihat ya. Ini yang warna merah ini adalah palung dengan kedalaman sampai 12 kilo. Yang warna orange di sini adalah gunung dengan ketinggian sampai 8.000 meter, 8 kilo. Sehingga pesawat kalau mau lewat sini itu dihindari mereka karena terlalu tinggi. Nah, kondisi ini dalam sekali, ini tinggi sekali. 16.000 meter bedanya. Itulah yang kita teliti. Nah, itulah yang juga jadi penyebab banyaknya bencana atau banyaknya geohazard di kita. Ini mungkin yang sudah pada tahu, yang warna hijau muda, ini disebut sebagai lengan tenggara dari Eurasia. Jadi lempeng tektonik Eurasia, yang warna hijau Indonesia ini. Dulu zaman Belanda, ya ini disebut sebagai Sundaland, tanah Sunda di sini. Walaupun lautnya disebut Javasi, Laut Jawa. Tapi tanah Sunda itu adalah lengan tenggara dari lempeng tektonik Eurasia. Eropa dan Asia maksudnya Eurasia. Nah, di selatan kita, di sini ada Australia, di sini ada India. Ini satu benua. Satu material yang menjadi lempeng samudra. Lempeng samudra ini dua-duanya bergerak. Yang bagian India menabrak Eurasia, maka menjadi Gunung Himalaya. Jadi ketinggian Gunung Himalaya yang tadinya di laut,
karena ada kerang-kerang, sekarang sudah 8 kilometer, 8.000 meter. Kemudian di sini, Indo-Australia ini, lempeng Samudra Indo-Australia ini, di Jawa dan Sumatera, dia menyelusup ke bawah. Berbeda dengan India. India ini justru bertabrakan dan naik ke atas. Jadi Anda bisa bayangkan secara geofisika kayak gimana dalamnya. Dua lempeng inilah yang beken di Indonesia menjadi lempeng tektonik. Tapi ya, jadi tantangannya secara geofisik untuk geofisik itu besar di Indonesia Timur. Oke, kira-kira geologi Indonesia itu disusun seperti ini tektoniknya. Artinya apa? Bencana itu tidak pernah berhenti di Indonesia. Kira-kira prosesnya begini. Tekanan reologi dari setiap lempeng ini yang menekan ke lempeng depannya. Ini menyebabkan banyak gunung api, banyak gempa bumi. Ini yang menjadi catatan bagi kita sumber-sumbernya. Ini memang kalangannya kalangan terbatas untuk saintis yang melihat fenomena sebagai sebuah keilmuan. Mudah-mudahan terlihat gambarnya. Nah, apa yang terjadi di bawah? Ketika dari permukaan kita melihat ada gunung-gunung api, ada gempa-gempa, ada lautan, ada palung. Inilah yang terjadi secara teoritis. Ini terbukti pada beberapa tempat menjadi lokasi-lokasi yang disebut teori tektonik lempeng. Geofisika itu mempelajari bawah permukaannya. Bekerja sama dengan geologis, bekerja sama dengan geografer, maka dia akan mumpuni keilmuannya. Begitulah kira-kira. Ini jadi catatan. Oke, kemudian berikutnya, nah, tadi kan ada material, ada proses, ada produk, ada waktu. Waktu di dalam geologi itu mempelajari waktu yang panjang. Saya ingin bertanya dulu sekarang, kira-kira umur bumi itu berapa sih? Ada yang tahu? Silakan lewat chat. Adakah yang tahu umur bumi berapa? Tidak tahu. Halo, ada? Ada yang tahu nggak kira-kira? Berapa itu umur bumi? 4.543 miliar tahun dari Google, Pak. Oke. 4.500 juta 43. tahun. Kira-kira 4,5 miliar tahun lah ya. Kalau umur universe berapa sih? Halo. Ini anak fisika mestinya lebih jagoan. Ini karena mainannya fisika ini. Berapa umur universe kita itu? Halo? Bikin kopi gitu ya sambil ngobrol. Umur universe itu katanya masih dalam perdebatan, tapi setelah ada CERN, CERN, itu dinyatakan umur universe kita adalah 13,65 miliar tahun. Kalau umur bumi kita katakanlah 4,5 miliar tahun, tadi ya disebutkan 4,5 miliar tahun. Coba lihat ini yang disebut Kambrian di paling bawah. Ada? Kambrian ini berumur 544 ME. Ada yang tahu arti ME?
Ada yang tahu kah arti ME? Ya, ME itu artinya mega annum, juta tahun. Jadi rekaman secara geologi, rekaman kehidupan secara biologi yang dapat diakses oleh manusia itu baru 0,5 miliar. Sementara umur bumi teoritis adalah 4,5 miliar. Jadi kemana aja bumi selama 3 miliar? Itu pertanyaan. Apa aja Pak yang di bumi? 4 miliar itu ngapain aja bumi kita itu? Ke warung kopi? Makan Indomie? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas catatan dari ilmu geologi, geologic scale time itu adalah 544 mega annum. Sekarang makin ke sini, makin banyak ditemukan biota yang berumur lebih tua. Ada yang 1 miliar tahun. Ya, boleh Anda cek namanya Ediacara. Ediacara nama biota. Bukan cek di googling lah silakan. Yang paling beken dari umur ini yang mana kira-kira? Ada yang tahu? Mana kira-kira yang paling beken? Seluruh dunia terkenal umur ini. Halo? Kalau boleh saya tanya Mbak Ca Ica nih. Ca Ica, coba Mbak Ca Ica dibuka. Ngedengar nggak ya? Nggak denger ya? Atau Mbak Sinta lah, Mbak Sinta Andira. Mana yang paling beken dari umur geologi ini? Halo? Yang mana kira-kira? Jurassic Ada yang sih, tahu? Ya, sip. Jurassic. Jurassic lah paling beken karena ada film Jurassic Park, Pak. Anak saya yang kecil, yang paling besar dulu sekolah di Jepang, itu juga kenal Jurassic Park gitu. Sekolahnya diajarkan Jurassic Park. Umurnya berapa sih Jurassic itu? Saya kurang tahu sih, Pak. Itu yang 208 ya, atau 146? 208 ya, Pak? 146 juta ya? Batas dengan Cretaceous. Ya, bahasa Indonesianya Cretaceous ini zaman Kapur. Ini zaman Jura, ini zaman Trias. Kita kan melihat nih batas-batas ini, ya, ditandai dengan angka-angka, ditandai dengan perubahan dominansi biota, biologi di bumi kita. Itu adalah bencana. Jadi perpindahan dari zaman Jurassic ke Cretaceous itu ditandai dengan bencana bumi. Ada tabrakan meteor, ada gempa bumi, letusan gunung api. Itu dengan tandanya itu. Jadi penanda batas dari umur-umur ini adalah bencana. Sehingga bumi kita dicirikan oleh invertebrate, ikan, amfibi, reptil, mamalia. Dan mamalia yang paling canggih sekarang disebut sebagai manusia. Itu bencana itu terjadi itu. Makanya tadi disaster cycle itu akan terjadi lagi di satu titik. Nah, ini gambaran dari sisi kami di geologi. Para mahasiswa geofisika itu sebetulnya bisa mengambil manfaat dari sini. Mudah-mudahan terbaca gambar ini ya.
Termasuk misalnya yang sedang ramai sekarang adalah geowisata, geojalan-jalan. Geojalan-jalan ini pekerjaan yang paling menyenangkan. Kerjanya main, tapi dibayar. Siapa yang tidak suka? Itu salah satu yang memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan. Ini jadi catatan bagi para mahasiswa geofisika bahwa ada bidang-bidang yang sebetulnya bisa dikolaborasikan. Wah, selamat datang Pak Dr. Heriadi. Terima kasih sudah berkenan hadir. Oke, ini Pak Dr. Heriadi ini adalah Ketua Masyarakat Geowisata. Pak Ketua JBB, Pak Dr. Diki Muslim. Baik, terima kasih. Ya, Silakan. ini adik-adik dari geofisika kita ajak juga mengenal ke geowisata. Jadi bukan cuma masalah geolistrik gitu ya, kesetrum, bukan. Kita sebagai orang geo ada banyak peluang sebetulnya. Oke. Nah, ini kaitannya karena tadi yang disebut geophysical hazard itu biasanya dikaitkan dengan masalah kegempaan. Geotechnical hazard, geophysical hazard itu kaitannya dengan masalah gempa. Sebetulnya ini kan tadi yang disebut bidang. Jadi kajian kita di geofisika sebetulnya mencari bidang ini karakternya tuh gimana sih sebetulnya. Mau seismik refraksi, mau seismik refleksi. Yang kita cari adalah nodes dan bidang sebenarnya. Untuk menggambarkan sesuatu di bawah permukaan. Ya, mungkin sudah pada tahu ya di geologi dasar tentang hal ini. Baik. Oke, ini saya kira juga dikenal di para mahasiswa. Saya ingin menampilkan bahwa kita itu begitu kecilnya. Ya, kita itu begitu kecil dibandingkan bumi. Tapi bumi kita itu juga begitu kecilnya dibandingkan yang lain. Sehingga kita tidak memiliki kemampuan sebetulnya. Kita hanya sekedar pengetahuan, itu pun masih salah-salah. Oke. Nah, masuk ke case studies. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau ada komentar barangkali? Tadi ada pertanyaan, Pak. Silakan. Di kolom chat dari Di kolom chat ya. Dibacain saya aja, nggak Pak. bisa buka. Ya, Boleh, sama tolong saya aja, dibacakan. Pak, dibacain. Dari Universitas Indonesia, yang pertama, apakah paleosunamasi sudah diterima oleh masyarakat, Pak? Yang kedua, di kebencanaan apakah sudah mulai menerapkan machine learning atau AI? Itu, Pak, pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ini saya nggak bisa ngakses ini. Kenapa ya chatnya? Karena masih sharing kali ya. Iya. Baik, untuk paleosunami, ya pertanyaannya paleosunami kan ya, masyarakat kita itu tidak banyak tahu tentang paleosunami. Ya. Bahkan kami di Unpad punya daerah binaan untuk geowisata namanya Geopark Ciletuh. Sudah diteliti tentang kegeologiannya, kegeofisikaannya di sana. Itu ternyata ada temuan baru dari teman-teman di LIPI bahwa ditemukan di sana itu 7 lapisan tsunami. Jadi 7 kali. Nah, dulu daerah ini bukan daerah yang terbelakang, tidak ditinggali orang. Jadi mungkin tidak ada korban. Atau tidak terdeteksi, atau juga kena penyakit bangsa kita. Ya, penyakit bangsa kita itu apa? Contohnya adalah penyakit yang disebut sebagai high GP. Saya tulis saja ya, biar kelihatan nantinya. High GP. Penyakit bangsa. Apa sih high GP itu? Itu bahasa Perancis yang artinya
Hese ingat gancang poho. Itu bahasa Perancis itu. Peranakan dari Ciamis yang artinya hese ingat gancang poho. Atau dalam bahasa Jepangnya adalah susah ingat, cepat lupa, begitu. HGP ini. Jadi kita itu keasikan, kalau berwisata, kalau jalan-jalan, asik. Tapi di situ tidak diingat bahwa pernah terjadi bencana di wilayah itu. Jadi hese ingat gancang poho. Nah, itu bahasa Perancis itu. Ya. Ini yang menjadi penyakit di kita sehingga paleo tsunami walaupun sudah banyak terjadi di kita, itu tidak menjadi pembelajaran. Kedua, mengenai machine learning atau AI, artificial intelligence. Ada kawan saya menggunakan fuzzy logic untuk penelitian eksplorasi emas di Wetar tahun 2003. Tesis dia di Australia. Zaman itu dibawa ke Indonesia, orang pada tersenyum. Opo iki katanya pertanyaan itu. Jadi kembali lagi ke percayaan bahasa Prancis tadi. Ini teh apa? Opo iki? Karena tidak banyak dikenal. Padahal di luar sudah advance. Jadi termasuk AI machine learning adalah sub bidang ilmu komputasi digital yang masih belum banyak dipakai. Nah, salah satu keuntungan barangkali para mahasiswa geofisika adalah sering bermain dengan software. Ya, AI dan machine learning ini itu bagian dari kelompok IoT, Internet of Things. Kajian dengan big data, dan kita ini luar biasa big data kita sebenarnya. Cuman sayang tadi itu kita penyakitnya ini nih, HGP. Ya, penyakit kita itu di situ. Karena apa? Nggak dicatat big data kita itu. Contoh lah ya, pada gempa Aceh 2004, 16 Desember 2004, 26 Desember 2004, ada 200.000 orang yang meninggal. Dan dia membawa atau memiliki sejumlah data. Waktu itu belum kepikiran big data, IoT, machine learning, AI, belum. Kita kemudian kerja lain lagi bencana AI, machine learning. Padahal juga itu adalah big data. Di Jepang, 2011, gempa di Miyagi, di Tohoku, itu menyebabkan korban 16.000 orang. Padahal gempanya sama dengan Aceh, jaraknya sama, run of tsunami-nya juga sama. Tapi kenapa 10%-nya dari Indonesia? Mereka sudah siap. Itu kuncinya, kesiapsiagaan. Ini kasus yang case tadi ini yang saya bawa. Ini kejadian di Palu, dalam catatan saya adalah bahwa ada gempa yang menyebabkan landslide, longsor bawah laut, dan terjadi tsunami. Kemudian ada likuifaksi yang kemudian menjadi heboh, dan landslide, longsor di Petobo, Duyu, Jonooge, Balarwa. Dengan korban lebih dari 5.000 orang. Tsunami ini terjadi ketika ada festival namanya Festival Nomani. Di sana, yang dikaitkan dengan masalah mistis, katanya begitu. Nah, di tahun 2018, bulan Juli, dari Badan Geologi itu sudah pernah ketemu dengan gubernur di sana. Dan mengingatkan Pak Gubernur waktu itu bahwa hati-hati dengan bahaya geologi. Karena dari zaman Pak Profesor Katili, beliau orang Gorontalo, besar di Palu, jadi guru besar di ITB, mengingatkan bahwa Palu tidak bisa dibangun jadi sebuah kota. Kemudian ada Profesor Ajat Sudrajat, mantan Dirjen Geologi, mantan Kepala Vulkanologi, tesisnya di Palu, mengingatkan juga bahwa Palu itu berbahaya, geohazard mitigation. Tapi ya itulah bangsa kita kan, HGP. Sudah di warning, ya kejadian. Kira-kira seperti ini kejadian. Ya, ini yang paling atas, kanan, displacement.
kurang lebih 1 meter di daerah Balaroa. Ini peta geologinya yang sebelah kiri. Anda bisa melihat ada 2 garis hitam bersatu terus ke selatan, dan ini nyambung terus sebetulnya sampai ke Teluk Bone lewat namanya Sesar Matano. Dan di Sesar Matano ini sekarang ini ada 4 kalau tidak salah, ada 4 dam besar, large dam. Nggak kebayang kalau di situ gempa terus damnya jebol. Ya, itu bencana besar. Tapi untuk kasus Palu, kita bisa melihat batuannya, garis-garisnya, morfologinya, mengakibatkan di permukaan seperti ini. Ini jembatan kuning di Palu itu, rumbuhnya, lihat sebelah kiri. Ini fondasinya aman kok. Fondasinya aman. Tapi kenapa ini jembatannya bisa, bahasa Jermannya melenoi begitu ya, patah begitu. Sederhana, kena air. Jadi betapa dahsyatnya tsunami di situ, sampai baja, khusus jembatan anti karat ini juga patah oleh air. Padahal di sini, kalau kita lihat fondasinya, kokoh ini. Jadi itu catatannya dari gempa Palu ini. Ini di daerah Jonoge, Balaroa. Saya dengan Ibu Kepala Pusat Air Tanah Geologi Tata Lingkungan, Bu Andiani, kami berdiskusi, dan ini adalah penjelasan kenapa terjadi likuifaksi. Nah, ini ada flow di belakang, ini sisa yang bergerak itu, bukit-bukit bergerak, rumah-rumah bergerak. Kemudian ini tadinya adalah perumahan, lalu hancur, dan ini adalah batuan yang nongol ke permukaan. Saya kira Kebo aja kalah ini. Jadi batuan-batuannya bukan sebesar maaf ini kayaknya internetnya. Saya ulangi lagi ya screen sharing-nya ya. Sudah terlihat lagi belum? Ya, Pak. Ya. Sudah. Sip. Oke. Sudah. Nanti kalau Ya. ada yang bertanya tolong diinfokan ya. Ini saya fokus di gambar-gambar dulu. Ya, Pak, siap. Nah, berikutnya adalah case study di daerah Cisolok. Itu di Sukabumi, Kabupaten Sukabumi di selatan. Di sini terkenal sekali disebut geotourism. Tentu saja yang paling beken sekarang ini adalah geopark. Di Cisolok ini ada Cipanas, ada Karanghawu Beach, ada Puncak Habibi di sana, ada kampung tradisional Sinaresmi, kemudian ada yang disebut Cimaja Surfing Beach. Saya browsing di internet, Cimaja ini ternyata beken. Ada juara dunia surfing yang berasal dari anak Cimaja, anak kampung di sana. Ini menjadi tujuan utama pada holiday season, pada saat liburan. Nah, geodisasternya di sini ada landslide, ada gempa, karena di sini ada Cimandiri active fault, sesar aktif Cimandiri. Dan tentu saja berpotensi tsunami karena dekat dengan subduction zone. Nah, ada gempa terakhir yang menelan nyawa 45 orang. Kira-kira gambarnya ini. Di sini ada pantai Cimaja. Ini bagi kalian yang senang surfing,
main ke sini sambil belajar bahasa Inggris karena banyak bule di sini. Ya. Kemudian ini dari Puncak Habibie kita bisa melihat Teluk Cisolok. Kemudian ada mata air panas di sini geyser. Lalu ada kampung adat. Tapi daerah ini ternyata daerah bencana. Ini daerah Kabupaten Sukabumi, ini di bagian selatannya di sini, ini teluknya. Ini kampung adat Sirna Resmi yang kemarin terjadi longsor sehingga 45 orang meninggal korban. Padahal di sana katanya menerapkan kearifan lokal. Ini daerah ini yang tadinya longsor. Ini kondisi sebelumnya, ini kondisi sesudahnya. Jadi kalau dalam bahasa Jepangnya barangkali ngeburusut begitu ini tuh air tanahnya itu. Gara-gara air. Ya, memburusut lah begitu kira-kira. Nah, yang sebelah kiri ini Beachstone. Ini di Pantai Karanghawu. Kebetulan ada om dan tante saya yang punya warung di sini. Ngirimkan foto. Habis ini oleh air laut. Kebetulan itu bencananya meteorologi. Hidrometeorologi. Bayangkan kalau dua bencana ini berbarengan dengan gempa, saya nggak kebayang seperti apa yang terjadi. Maksud saya begini, geohazard yang bakal terjadi, yang bisa terjadi, hujan besar, ya, kemudian ada air laut naik, pasang, ada gempa bumi, ada tsunami, gunung kena, pantai kena, orang mau lari kemana? Itu jadi catatan buat kita. Padahal daerah ini itu adalah daerah yang populer, apalagi Ciletuh. Ciletuh itu pernah dalam satu sesi Lebaran 2018 dikunjungi 300.000 orang. Padahal penduduknya cuma 25.000 orangan. Jadi kebayang sampahnya, kebayang orang bertumpuk di sana sini seperti cendol katanya gitu ya. Kalau menurut Pak Amin Widodo. Kebayang kalau 4 geohazard saja terjadi pada saat itu, kita tidak bisa apa-apa. Di satu titik loh ini. Oke, itu yang update di Palu untuk gempa bumi dan longsor sebagai bencana ikutan. Sekarang kita lihat Bandung. Ini Saguling Dam warna hitam. Yang ini warnanya agak hitam. Ada yang tahu nggak ini kira-kira apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira ini apa? Ini banjir. Dan banjir itu sudah menjadi bencana langganan di Bandung. Ya, sampai, mohon maaf ini saya sampaikan, ada sejumlah pihak yang ketika banjir itu bukan astagfirullah, bukan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena akan mengalir bantuan-bantuan. Mengalir simpati, mengalir rekening. Ini yang jadi masalah. Jadi, geohazard, disaster, itu ada dua sisi. Dan ada orang-orang yang memanfaatkan geohazard. Ya. Ini yang terkenal di Bandung, Lembang Fault. Sesar Lembang. Pasti kajian geofisika udah banyak di sini. Silahkan di-browse. Ini banjir yang sering terjadi dan nampaknya dinikmati oleh penduduk setempat. Jadi pertanyaannya apakah ini bencana? Bukan kan gitu akhirnya. Lah orang menikmati kok di situ. Ya, itu juga menjadi catatan mengenai geohazard ini. Ini longsor. Di daerah Bandung Selatan dan Bandung Utara. Ini yang agak menarik di gambar yang ini. Mudah-mudahan terlihat nih, kanan atas, itu ada sebuah daerah di sini yang hutan lebat. Karena kawasan ini kawasan konservasi dan perkebunan teh. Dewata.
Di sini ada, di dekat sini ada yang disebut sebagai lapangan geotermal. Ada hujan, ada gempa kecil menyebabkan longsor, dan ini rumah-rumah habis semuanya. Jadi tidak ada kesempatan untuk berlari, tidak ada kesempatan menyelamatkan diri, apalagi harta benda. Itu jadi catatan mengenai mitigasi, pengurangan resiko harus jadi tahu. Terakhir ini bencana manusia ini. Sampah yang tidak pernah berhenti di Kota Bandung. Mungkin yang bagian atas sih sudah biasa, di Bogor, di Lampung, di dekat Itera, kemudian di Jogja, itu banyak yang semacam begini gambar. Yang lucu ada di Bandung adalah yang sebelah kiri bawah. Ini tempat sampah yang indah. Ya, terlihat ya, warna hitam, warna hijau dan putih. Sebelah kanan juga tempat sampah yang indah. Disimpan di pinggir jalan, besoknya hilang. Karena masyarakat mungkin merasa memiliki, jadi dibawa ke rumah gitu. Jadi kan kesadaran mitigasinya tidak ada. Kalau dalam bahasa Jermannya itu adalah proyek jangka imah. Jadi dibawa ke rumah akhirnya. Padahal ini manfaatnya buat masyarakat. Tapi karena tidak sadar ya sudah. Tidak ada mitigasi. Oke, itu kira-kira gambarannya. Kemudian sebagai stakeholders, apa sih yang harus kita lakukan? Mulailah dengan yang sederhana saja dulu. Kita mengedukasi stakeholder. Saya kadang-kadang menyampaikan di lapangan, yang harus diedukasi itu bukan anak SD, SMP, SMA, bukan. Yang harus diedukasi itu adalah bupati, sekda, kepala dinas. Kenapa? Mereka penentu kebijakan. Dan ini kerjaan siapa? Siapa yang paling didengar ketika diskusi di lapangan itu? Mahasiswa. Saya ingin kelas balik sedikit. Zaman dulu ketika Pak Harto turun, namanya reformasi, Pak Harto itu takut oleh mahasiswa. Coba kalau dosen yang demo ke Jakarta, habis dosen di penjara semua. Ya, tapi dosen jelas bukan orang bodoh. Dia mendorong mahasiswanya. Mahasiswanya takut sama dosen? Takut. Dosen-dosen takutnya sama siapa? Dekan. Dekan takutnya sama siapa? Rektor. Rektor takutnya sama siapa? Menteri. Menteri takut sama presiden. Presiden takut sama mahasiswa. Kalah di presiden. Itu namanya disaster cycle tadi. Ya, itu menjadi catatan. Nah, yang kedua, when disaster strikes, ketika terjadi event bencana, itu urusan semua orang. Bukan cuma urusan sekelompok orang. Kemudian, untuk mitigasi, kunci keamanan yang paling penting adalah kesadaran, awareness. Kemudian, upaya kita yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa dan dosen, termasuk researcher adalah harus utamakan disaster issue. Dan catatan saya, karena ini kaitannya dengan lokasi-lokasi yang ada di seluruh Indonesia, siapa sih yang tahu jalan kabur, jalur evakuasi, rute pengamanan yang tepat kalau terjadi bencana? Masyarakat setempat. Dan siapa yang bisa memberitahu masyarakat setempat? Para mahasiswa, bukan dosen, bukan pegawai. Ini salah satu contoh kegiatan kami ketika menyebarkan brosur yang isunya tentang tsunami. Ini kegiatan bukan KKN. Ya, ini kegiatan NGO sebetulnya. Mudah-mudahan ada yang bisa baca ini.
posternya. Nah, ini pamfletnya yang kami sebarkan dari mulai Sabang, Aceh, sampai ke Nabire, Papua, untuk gempa bumi dan tsunami. Ini contoh kegiatan saja. Kemudian ini juga kegiatan yang kaitannya dengan organisasi kepemudaan, youth organization, lewat cosplay, lewat festival, lewat kegiatan untuk menyampaikan bahwa kita harus awareness, sadar. Nah, kemudian agak terakhir, what opportunities? Apa sih yang bisa kita ambil manfaat? Pertama adalah riset. Para mahasiswa sekarang ini mudah sekali mendapatkan data di internet. Silahkan dicek semua data, nyaris semua data ada sekarang. Ya, mau yang asli, mau yang Spanyol. Ada yang tahu Spanyol? Ada yang tahu Spanyol? Mbak Desta? Atau Mbak Putri? Tahu nggak artinya Spanyol? Spanyol itu separuh nyolong. Jadi kita bisa dapat data gratis, tapi sebenarnya tidak boleh. Karena dijual data itu. Tapi kita bisa dapatnya, ada caranya, ya, Spanyol. Kemudian research bisa dengan joint research. Ketiga tentu saja publikasi ada di internet semua. Ya. Nah, action apa yang bisa dilakukan? Misalnya HMGI membuat bulan kesadaran bencana bagi para anggotanya, udah cukup di situ. Lalu di blasting di IG, di Twitter, di Facebook. Itu menjadi catatan bahwa kita aware terhadap bencana. Oke, kemudian, nah, saya coba browse di Crossref metadata menggunakan dua kata kunci ini, geohazard mitigation. Untuk jurnal artikel saja, terkumpul ada 27.000 jurnal, 27.000 artikel ilmiah yang mengandung kata ini, geohazard mitigation. Ini ada top 100-nya. Jadi, kemudian lebih fokus lagi. Kalau Crossref ini portal yang mendunia kemana-mana, yang ini adalah portal penerbit. Jurnal yang bisa dicek di TNF Online, itu kurang lebih sekitar 166 artikel yang kaitannya dengan geohazard dan mitigation. Jadi, ini banyak sekali sebetulnya yang bisa di-download. Nah, permasalahannya di kita di Indonesia tadi itu high GP. Saya ingat gancang poho. Jadi susah mengingatnya, begitu ingat cepat lupa. Yang banyak terjadi. Kemudian kami mencoba membuat conference di Utsunomiya University, kerjasama antara Unpad dengan Utsunomiya University. Second Joint Conference itu, ini websitenya. Juga sangat berkaitan dengan kegiatan kebencanaan. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini kira-kira? Belum ada sih Pak kalau di kolom chat. Silakan Ya, teman-teman. Iya. Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Boleh Pak. Ya, kalau ini mah yang ringan dan yang lucu. Ini pengalaman saya membawa para mahasiswa untuk belajar Go Internasional. Ini nanti saya contohkan sedikit saja.
Karena saya hobinya jalan-jalan ke luar negeri. Sehingga saya berusaha mencari peluang supaya gratisan. Ini gratisan. Ini salah satu contohnya di sini di Utsunomi University 2017. Mudah-mudahan Anda melihat ini gambar orang paling kiri. Itu saya. Anda boleh browse kalau mau di internet, silakan. Ini websitenya. rd.utsunomiya-u.ac.jp /civil/conference.html. Bisa di-browse di situ. Ya. Ini halaman berikutnya. Dan yang ingin saya sampaikan adalah ini saya minta ke mereka untuk menggunakan bahasa Inggris. Tulisannya bukan Romaji, bukan bahasa Jepang. Anda lihat sebelah kanan ini para mahasiswanya. Total kurang lebih ada 30 peserta yang ikut ke sini mengikuti konferensi ini. Application of Civil Engineering and Geology for Regional Development and Safety. Ada sesi khusus mahasiswa. For students. Sehingga mereka punya, sekarang kan bertanya ke saya, Pak, ini pasti yang berangkat orang-orang kaya. Enggak. Di antara mahasiswa saya itu ada 2 orang anak yatim yang tidak punya ayah lagi. Sudah meninggal ayahnya. Tapi dia bisa berangkat. Kebetulan tiketnya PP waktu itu adalah 3,9 juta ke Jepang dari Jakarta. Jadi alhamdulillah itu bisa memberikan gambaran bahwa semasa mahasiswa itu sudah bisa conference di luar negeri. Ini contohnya. Ini para mahasiswa S1 yang kebetulan conference di Kyoto University. Dan ini karena sudah tahun 2015, ini sudah ada yang saat ini mau lulus S3. Ada dosen UI, sekarang S3 di Taiwan. Ini bimbingan saya waktu itu baru master di 2015, ini Pak Twin Hosea namanya. Kemudian yang ini 2 orang sedang, ini di Hongaria, ini di Inggris, ini di Australia, ini di Unpad jadi dosen, ini di Timor Leste. Ini para asisten-asisten yang sekarang sudah pada bekerja. Mereka jalan-jalan ke luar negeri, membawa tema paper tentang disaster dan conference. Termasuk jalan-jalan ke Gunung Fuji. Termasuk juga ada yang ahli menari, jago menari, diminta di sana menari. Ini yang 2014, kami jalan-jalan ke Torino, ke Italia. Ada kurang lebih 18 orang. Dan salah satu bonus yang menariknya adalah ini. Bagi mereka yang senang bola, ke Juventus, kami nonton di kandangnya. Nah, ini sebagai selingan saja. Saya kira mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya berharap ada mahasiswa dari HMGI yang juga seperti kami jalan-jalan ke luar negeri, gratisan, dan punya kesempatan nonton bola di Juventus. Amin, Pak. Terima kasih Ini, ya. Pak. Silakan. Ya. Terima kasih, Pak. Materinya ini ada yang bertanya dari Ica Universitas Indonesia. Izin tanya, Pak. Selamat pagi, katanya. Kira-kira sudah adakah dari kita geoscience yang melakukan edukasi kepada stakeholder? Itu, Pak, pertanyaannya. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Ica. Ini kalau di data, geoscience yang melakukan edukasi kepada stakeholder itu banyak sekali. Tergantung stakeholder yang mana. Yang tadi saya contohkan itu kan stakeholder sederhana, sekolah. Karena SMA. Jadi saya kembali ke sekolah-sekolah yang memungkinkan untuk diakses. Dan penjelasannya juga sederhana.
mengenai apa itu gempa, gimana kalau ada gempa terjadi, apa yang harus dilakukan. Kita tinggal baca di internet, bahannya banyak kok. Apalagi kalau kita punya akses. Katakan misalnya ada ayahnya atau omnya jadi pejabat daerah, misalnya bupati begitu. Kalau ada teman-teman para mahasiswa ini yang linknya kuat ke pimpinan daerah, ajukan ini, itu jadi kegiatan. Dan itu dibiayai karena ada slotnya. Ya, ada slotnya. Jadi Mbak Ica bisa ngobrol sama teman-temannya, bikin kegiatan. Kebetulan bulan ini adalah bulan PRB. Pengurangan risiko bencana. Oke, saya kira itu mungkin ya. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Oh iya Pak, barusan kan, maaf, menyampaikan materinya pakai PPT. Nah, Bapak jadi host, punten boleh dikembalikan hostnya ke akun Himpunan Mahasiswa Geofisika Indonesia, Pak, katanya? Di-share maksudnya? Iya, jadi kan sekarang Bapak hostnya. Nah, Ya. jadi hostnya tolong dipindahkan lagi ke HMGI katanya. Barusan gitu, Pak. Oh, siap. Oke, baik. Itu sebentar ya. Pindahkan lagi hostnya ke akun HMGI ya? Iya, betul, Pak. Gimana mindahinnya? Padahal harusnya saya co-host aja sebenarnya. Iya, tadi. Di sininya hostnya sudah HMGI kok, sudah dipindahkan. Iya, berarti udah Pak. Barusan dari panitia gitu. Iya, Ya? tadi keklik, harusnya tadi kliknya co-host, malah jadi host gitu, Pak. Oke. Saya kira karena tadi saya off, gara-gara mati, kembali lagi hostnya ke sana. Iya, siap Pak. Coba dicek dulu. Tapi belum katanya Pak. Belum? Jadi, iya, yang bacaan HMGI-nya, punten Bapak ya, bacaan HMGI-nya, terus diklik. Betul. Diklik itu ada bacaannya, jadiin host, kayak gitu Pak. Jadikan host ya. Yang more, ya. EFGH. Sip. Nah, sudah Pak. Sudah. Iya. Oke, silakan. Teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya lagi? Ya Pak. Mangga, silakan. Baik. Barangkali ada closing statement dari Bapak. Silakan Pak. Baik. Kalau boleh, saya ingin mengundang Pak Dr. Heriadi Rahmat. Boleh, silakan Bapak Heriadi Rahmat. Beliau juga menjadi dosen di UI, di MIPA, di Geologi UI. Dosen terbang ke sana beberapa kali, dan beliau adalah pegiat geowisata tadi itu, yang kami berkolaborasi, geowisata dan kebencanaan. Ya, jadi kebayang kalau kita lagi berwisata, misalnya terjadi gempa, terus harus apa dilakukan? Karena kita tamu di wilayah itu. Saya coba panggil, saya undang Pak Dr. Heriadi. Mangga Pak Heriadi barangkali berkenan? Silakan Bapak Heriadi Rahmat. Karena beliau banyak sekali pengalamannya dalam kegiatan dengan apa itu geowisatanya. Oke. Mungkin beliau sedang acara lagi karena ada acara juga nih sebetulnya. Ada Zoom iya, juga. Baik, kalau dari saya mungkin kalau boleh saya saran begitu, para mahasiswa memiliki rencana kegiatan yang dikaitkan dengan kebencanaan. Ya, sebagai bagian dari apa itu
kegiatan untuk mitigasi. Jadi sekecil apapun yang sederhana, misal kalau saya lakukan di RW, di masjid, dilakukannya, itu di hadapan para ibu dan bapak jamaah masjid. Saya menyampaikan bahwa ada cara sederhana untuk mitigasi, ya, yaitu mendata kartu identitas, KTP, kartu keluarga, ijazah-ijazah, dipotret pakai HP, disimpan sebagai JPEG, lalu disimpan di cloud, dikopikan. Sehingga kalau ada sesuatu, kita masih punya contoh kopinya. Ya, itu sederhana sebetulnya, tapi bisa dilakukan begitu. Jadi mungkin para mahasiswa anggota HMGI bisa berkarya sesuatu yang mudah sajalah, tidak usah ngemodal besar. Saya kira closing statement dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya semuanya. Mohon maaf kalau kurang dalam penyampaiannya ya. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke moderator. Sangat bermanfaat. Iya, sangat bermanfaat sekali Pak materinya. Mungkin buat teman-teman semua yang hadir bisa mengisi link presensi untuk mendapatkan sertifikat. Selanjutnya mungkin ada sesi foto bareng ya Pak bersama pemateri. Boleh, siap. Panitia juga boleh menyalakan kameranya, kita selfie online. Nah. Pada bangun ya? Jam makan ya? Iya, udah azan juga ini ya Pak? Azan, betul. Bahkan Alivia, Erika, Evi, Nur Damayanti, Adelia, Ica, saya absen yang belum on ya. Arif Setiawan, Danova, Fadlur, Edwin, Revita. Nah, baik. Yang screenshot-nya dari akun HMGI ya, hitungan dari saya. Siap, teman-teman. 1, 2, 3. Ya, lagi ya. Sip. 1. Jangan tutup mulut, nggak kelihatan kok. 1. Ya, 1, 2, 3. Dah. Udah. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Pak Diki Muslim ya, sangat semangat sekali tadi menyampaikan materi mengenai Introduction to Geohazard Mitigation. Saya ucapkan kepada panitia, peserta, semua yang sudah turut hadir dan aktif bertanya, terima kasih. Saya Nina Karlina, mohon pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.